Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 10 Maret 2023, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Diki Mamentu. Kepada Saudara Diki, kami persilahkan. Renungan pagi 10 Maret. Alam diciptakan untuk sukacita saya. Sebab itulah kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Mazmur 92 ayat 5 dan 6. Di dalam kehidupan benda-benda alam, engkau dapat mempelajari lebih banyak tentang akal budi Allah daripada yang diketahui orang-orang terdidik. Di atas daun bunga bakung, Allah telah menuliskan pekabaran bagimu, tertulis dalam bahasa yang hanya dapat dibaca hatimu apabila belajar meninggalkan pengajaran tentang tidak mempercayai, mementingkan diri dan kesusahan yang merusak. Mengapa Dia telah memberikan kepadamu burung-burung yang berkicau dan bunga-bunga yang lembut kecuali karena kasih yang meluap dari hati seorang bapa, yang akan menerangi dan mengembirakan jalan kehidupanmu. Semua yang diperlukan untuk kehidupan akan menjadi milikmu tanpa bunga-bunga dan burung-burung. Tetapi Allah tidak puas untuk memberikan apa yang akan mencukupi kehidupan saja. Dia telah memenuhi bumi, udara, langit, dan pemandangan yang indah untuk menceritakan kepadamu tentang pikiran yang penuh kasih bagimu. Keindahan segala ciptaan adalah suatu pancaran terang dari kemuliaannya yang istimewa. Jika Dia telah mencurahkan kecakapan yang tiada batas seperti itu kepada benda-benda alam, untuk kebahagiaan dan sukacitamu, masihkah engkau meragukan bahwa Dia akan memberikan kepadamu segala berkat yang diperlukan? Terima kasih atas penata layanan Saudara Diki. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang alam, Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor, tanggal 6 Mei tahun 1897, paragraf 10, yang berbunyi, dalam pertumbuhan dan perkembangan alam, pelajari prinsip-prinsip kerajaan Kristus. Dengan demikian, terang sorga akan menghidupkan pikiran. Kristus sendiri akan menjadi guru Anda. Mereka yang menggabungkan pendidikan sekolah mereka dengan pengetahuan tentang pekerjaan Allah melalui kehidupan fisik di taman alam akan menerima pelajaran sederhana, namun penuh instruksi tentang pekerjaannya melalui kehidupan rohani di taman hati. Belajar tentang alam, kita akan menerima pelajaran tentang pekerjaan Allah melalui kehidupan rohani di dalam hati kita, dan guru kita adalah Kristus. Salah satu pelajaran yang renungan hari ini nyatakan tentang alam adalah bunga. Dikatakan di atas kelopak bunga bakung, Allah telah menuliskan pekabaran bagi kita. Pelajaran apa? Roh Nubuat membantu kita dalam Khotbah di atas Bukit halaman 110 paragraf 1 yang berkata, perhatikanlah bunga bakung di ladang. Setiap bunga yang membuka helai bunganya kepada matahari menurut hukum-hukum besar yang sama yang mengendalikan bintang-bintang dan betapa sederhana, indah dan manisnya kehidupannya. Melalui bunga-bunga, Allah akan menarik perhatian kita kepada keserupaan tabiat Kristus. Dia yang telah memberikan keindahan yang demikian kepada bunga-bunga, lebih jauh merindukan supaya jiwa itu dipakaikan dengan keindahan tabiat Kristus.
Bunga, dalam hal ini bunga bakung, membuka kelopaknya kepada matahari, dan itu sesuai hukum yang Allah telah tetapkan sebagaimana hukum yang mengendalikan bintang-bintang. Artinya, bunga-bunga membuka kelopaknya kepada matahari bukan kebetulan dan atau terjadi dengan sendirinya. Itu adalah karena bunga-bunga menurut kepada hukum yang Allah telah tetapkan. Demikianlah dengan Kristus. Dia juga seorang yang menuruti hukum Allah dengan sempurna. Itu sebabnya dikatakan, melalui bunga-bunga kita dapat melihat keserupaan karakter Kristus. Bunga menurut hukum, Kristus menurut hukum. Bagaimana dengan kita? Inilah pentingnya Allah menjadikan alam buat kita. Nah, Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 12 Juli tahun 1887 paragraf 9. Bukalah hati Anda dan biarkan sinar terang matahari kebenaran bersinar ke dalam jiwa Anda agar Anda dapat dilembutkan, ditundukkan, dan dikuduskan. Apa hubungannya membuka hati dan membiarkan sinar matahari kebenaran bersinar masuk ke dalam hati kita? Roh Nubuat menjelaskan dalam The Adventist Home halaman 343 paragraf 1 yang berkata, tutuplah jendela-jendela jiwa ke arah dunia dan bukalah ke arah sorga. Jika suara Anda terangkat dalam doa ke sorga untuk terang, Tuhan Yesus yang adalah terang dan hidup, damai dan sukacita akan mendengar seruanmu. Dia, matahari kebenaran, akan menyinari kamar-kamar pikiranmu, menerangi bait suci jiwa. Matahari kebenaran itu adalah Kristus, sebab dia adalah terang dan dia juga kebenaran. Dengan mengizinkan terang matahari kebenaran masuk ke dalam hati kita, maka itu artinya mengizinkan Kristus masuk ke dalam hati kita. Terang dan hidup Kristus menguasai hati kita. Mengapa kita perlu ketahui ini? Karena sesuai hukum Allah, bunga membuka kelopaknya kepada matahari, agar oleh sinarnya menerima hidup. Demikian juga kita, membuka hati kita kepada matahari kebenaran, maka terang dan hidup Kristus masuk ke dalam hati kita, dan kita menerima hidup, yaitu hidupnya Kristus yang penuh penurutan akan hukum Bapanya. Apa hasilnya? Kehidupan dan karakter kita diubahkan. Kita yang tadinya kotor menjadi bersih dan indah. Perhatikan penjelasan Roh Nubuat tentang bunga bakung berikut ini dalam Thoughts from the Mount of Blessing halaman 110 paragraf 2 yang menjelaskan, pikirkan, kata Yesus, bagaimana bunga bakung tumbuh, bagaimana muncul dari bumi yang dingin dan gelap, atau dari lumpur dasar sungai, tumbuh-tumbuhan berkembang dalam keindahan dan keharuman. Siapa yang akan memimpikan kemungkinan keindahan di umbi bunga bakung coklat yang kasar? Tetapi ketika kehidupan Allah yang tersembunyi di dalamnya disingkapkan atas panggilannya di tengah hujan dan sinar matahari, manusia akan terkagum-kagum melihat kasih karunia dan keindahan. Demikian pula kehidupan Allah akan terungkap dalam setiap jiwa manusia yang menyerahkan dirinya kepada pelayanan kasih karunia-Nya yang cuma-cuma, akan datang kepada semua orang seperti hujan dan sinar matahari dengan ucapan syukur. Firman Tuhanlah yang menciptakan bunga-bunga, dan firman yang sama akan menghasilkan kasih karunia Roh-Nya di dalam diri Anda. Inilah sukacita yang disediakan Allah di dalam alam. Melihat umbi bunga bakung yang coklat dan kasar dan tidak menarik, kita dapat mengingat bahwa itu adalah gambaran diri kita sendiri, kotor dan tidak menarik. Tetapi bila umbi dan diri kita masing-masing menerima hidup Allah, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya, maka dari dalam umbi dan dari dalam diri kita keluar sesuatu yang indah dan harum. Dari dalam umbi keluar bunga, dari dalam diri kita keluar karakter Kristus yang indah. Bagaimana kita dapat menerima Roh-Nya Allah dalam hidup kita? Dengan menerima Roh Anak-Nya. Sebab melalui Kristuslah kita dapat datang dan masuk kepada Bapa, dan Kristuslah saluran kehidupan dan berkat yang dari Bapa kepada kita.
Jadi, saat kita melihat umbi bunga bakung, bersukacitalah bahwa itu adalah gambaran tentang diri kita. Bila kita menerima Roh Kristus, maka dari dalam hidup kita akan keluar yang indah dan harum, yaitu karakter Kristus. Roh Nubuat berkata dalam The Voice in Speech and Song, halaman 19 paragraf 1 yang berbunyi, jika Kristus memerintah di dalam hati Anda, kata-kata Anda akan mengungkapkan kemurnian, keindahan, dan keharuman karakter yang dibentuk oleh kehendak-Nya. Inilah sukacita yang Allah sediakan melalui alam ciptaannya. Pelajaran yang berharga demi keselamatan kita Tuhan sediakan melalui alam. Dan kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, sebagaimana kita menikmati alam yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, pencipta alam semesta, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa meski umbi bunga bakung tidak menarik, kotor, kasar, tetapi oleh hidup Allah yang di dalamnya, maka umbi tersebut mengeluarkan bunga yang indah dan harum. Demikian juga dengan kami sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kami kotor dan tidak menarik, kasar. Tetapi bila mana hidup Allah tinggal dalam hati kami, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya, maka akan keluar yang indah dan harum dalam hidup kami, yaitu karakter yang sempurna. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus, maka Roh-Mu dapat hadir dalam hidup kami. Dan bila mana Roh Kristus berkuasa dalam hati kami, maka karakter kami akan diubahkan menjadi indah dan harum sebagaimana karakternya. Dan bila mana Kristus datang yang kedua kali, yang sudah tidak lama lagi, kami semua diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.